sama aku, Ai Fitrianti. Di video kali ini aku bakal beda sama yang di video aku sebelumnya. Di sini aku bakal kasih tahu cerita pengalaman pribadi aku sendiri, dan ada salah satu korban di sini. Sebenarnya aku nggak mau spill ini cerita sih, cuman kalau misalkan ini nggak aku publikasikan, ini bakal terus dan terus orang itu bakal mencari korban. Kenapa aku langsung ngomong ke intinya? Karena kalian pasti udah tahu, udah baca di judul YouTube aku. Jadi di sini aku nggak akan panjang lebar. Di sini intinya, iya betul, kasus aku itu adalah penipuan. Jadi yang bakal aku bahas di sini adalah kasus penipuan. Dan di sini aku juga udah minta izin sama si korban yang kedua. Di sini anggap aja aku korban pertama dan yang satu lagi namanya korban kedua ya guys. Jadi di sini aku nggak langsung cerita gitu aja. Di sini aku izin sama korban kedua untuk masalah dia juga, untuk aku ceritain di YouTube aku, dan akhirnya dia setuju. Dan bahkan dia juga udah nge-spill cerita dia di Twitter untuk nge-share pengalaman dia juga, memperluas pengalaman dia. Tujuannya sebenarnya kita nge-spill kayak gini bukan apa ya, bukan kenapa-kenapa, tapi emang kita tuh pengen buat perempuan-perempuan di luar sana untuk lebih aware lagi, untuk berhati-hati lagi, jangan sampai pengalaman aku dan pengalaman si korban kedua ini dia terulang lagi gitu. Karena si penipu ini pasti dia bakal terus-terusan mencari korban, karena itu adalah sebuah pekerjaannya dia yang udah mendarah daging. Sumpah, aku tuh sebenarnya kasihan, tapi aku sebel. Pokoknya untuk kalian, aku bakal kasih tahu. Aku gak akan cerita panjang lebar sih, tapi di sini aku bakal ngasih tahu intinya. Jadi kalian harus benar-benar perhatiin ya guys, jangan di skip biar kalian tahu. Oke? Oke, ke intinya langsung. Jadi ceritanya, aku bakal ngasih tahu jumlahnya berapa sih yang ditipu sama itu orang. Kalau aku ditipu sebesar 11 juta dalam waktu 1 bulan, dan si korban kedua ini dia ditipu sebesar 77.500.000, itu sekitar segitu dalam waktu 3 bulan, di antara bulan Mei, Juni, Juli, pokoknya di antara 3 bulan itu. Jadi kalau misalkan aku itu ditipu sekitar bulan Desember, dan selang berapa bulan kemudian si perempuan ini, si korban kedua ini, aku yakin sebenarnya itu dari setelah aku itu dia ada lagi, cuman mungkin aku nggak tahu ya, yang laporan sama aku ini, yang korban kedua ini ngasih tahu ke aku. Jadi aku baru tahu tuh kalau misalkan dia juga ditipu. Jadi di sini aku bakal ngeceritain cerita si korban kedua ini ya. Sebenarnya kita ini sama kasusnya, sama-sama ditipu, penipuannya juga sama, cuman kita apa ya, beda identitas aja gitu. Kalau misalkan dia sama aku itu sebagai penduduk Indonesia, nah kalau dia sama si korban kedua ini mengaku sebagai orang luar negeri yang sudah lama tinggal di Indonesia. Jadi kalau misalkan ada yang nanya kenalan dari mana, kita kenal dari salah satu aplikasi perjodohan, tau lah ya guys. Kalau korban kedua ini aku nggak tahu nih dia itu sama nggak aplikasi yang aku pakai sama dia. Aku beda kan, aplikasi perjodohan banyak. Pokoknya intinya kita kenal dari salah satu aplikasi perjodohan. Nah singkat cerita, setelah ketemu nih si korban kedua sama penipu ini di salah satu aplikasi, kenalan terus ya, biasalah kenalan segala macem, terus akhirnya lama-lama deket. Nah dia sama korban kedua ini pacaran akhirnya. Di sini aku bakal ngeceritain masalah si korban kedua aja ya guys, karena sebenarnya kita masalah nggak beda jauh sih. Nah terus
selang beberapa waktu dia sih, kata si korban kedua ini, awalnya dia minjem 100 lah ya, dari nominal yang paling kecil 100, alasannya untuk beli pulsa segala macem. Terus lama-lama selang berjalannya waktu, dia itu katanya ngejual rumah, terus minjem duit untuk ngebayar notaris. Nah jadi kan dia minjem duit buat bayar notaris nih, nominalnya berapa juta aku nggak ngerti. Nah yang aku tahu sih dia untuk bayar notaris dan minjem uang beli pulsa segala macem, minjem kayak gitulah. Cuman aku nggak tahu nominal 77 juta ini nggak mungkin kalau cuman untuk minjem uang bayar notaris, pasti banyak embel-embelannya. Kayak aku dulu, aku juga dia banyak emailannya segala macam, sampai dari A sampai Z. Nah waktu itu si cewek ini tuh dia ngajakin ketemu nih guys, ataupun jangan kan ketemu nih guys, ngajakin telepon, nggak pernah mau. Karena apa? Karena dia mengaku sebagai orang luar negeri. Sumpah aku sebel banget. Gimana sih bahasanya itu, kayak sosok Anda, saya, apa sih, orang Indonesia gaya-gaya gimana sih ya, orang penipu ngaku jadi orang luar negeri, jadi bahasanya sosok kaku guys, makanya ditelepon kagak mau. Sumpah ya, di sini aku tuh sebel banget. Kenapa sih, emang lu gak punya kerjaan yang halal gitu loh. Ya udahlah, pokoknya simpen emosi aku ya guys, kita cerita dulu. Oke lanjut. Maaf aku terlalu emosi menceritakan hal seperti ini, karena aku sebenarnya udah lama banget pengen ceritain ini. Nanti aku bakal ngasih tahu di ujung video kenapa aku akhirnya nge-spill cerita ini ya guys. Oke langsung aja lanjut. Pokoknya intinya dia minjem segala macem dari A sampai Z, tapi diajak ketemuan selalu alasan nggak pernah mau segala macem. Oke banyak lah ya, namanya penipu kan kagak mau langsung menunjukkan dirinya, namanya bukan identitas dia. Akhirnya udah berjalannya waktu, dia minjem duit segala macem, embelan ini embelan itu, terhitunglah 77.500.000, pokoknya sekitar segitu dalam waktu 3 bulan. Nah sebenarnya ya baru bulan kemarin, pokoknya bulan-bulan inilah insya Allah kita aku dan korban kedua ini berhubungan, chatting segala macem. Dia nanyain bener gak sih ini si ini, dan akhirnya aku meyakinkan dia bahwa fix itu penipuan, itu orang yang sama. Karena apa, rekeningnya sama, aku transfer ke rekening itu dan dia juga sama, cuman beda nominal aja. Tapi 11 juta dalam waktu sebulan, gue gak punya otak. Waktu itu gue kayak udah terbutakan gitu kan, kayak udah kesantet kali gue. Astagfirullahaladzim. Oke skip, maaf aku terlalu emosi untuk menceritakan pengalaman aku yang terburuk ini guys. Pokoknya aku dari panjang lebar segala macem, aku akhirnya menemukan nih identitas dia, rumah dia di mana segala macem. Sini aku gak bakal ceritain tahu dari mana alamat rumah dia, intinya aku mengetahui, aku tahu tuh alamat dia. Nah akhirnya aku samperin selang besoknya, pas aku tahu alamat dia, aku langsung samperin ke rumah tersebut. Aku situ udah ngeprint semua SS-an dia, alasan dari A sampai Z. Aku bawa kertas, udah bawa materai untuk perjanjian. Di situ aku pertama itu aku bawa kakak aku. Akhirnya udah bawa kakak aku sama si abangnya penipu ini, disuruh balik lagi besok karena nggak ada ibunya, nggak ada mamahnya. Akhirnya besok aku balik lagi, tapi aku besoknya balik sama mama aku. Dari situ baru kita buat surat perjanjian materai hitam di atas putih. Jadi yang pertama kali aku datang kan sama abang aku nih, mungkin si penipu itu kaget, mungkin ya guys,
kok dia bisa kenal, maksudnya kok dia bisa tahu alamat rumah gue dari mana, mungkin dia bertanya-tanya seperti itu. Bahkan dia nggak mau ngaku guys, dia nggak mau ngaku kalau itu tuh yang nipu dia alasannya temennya lah yang nipu, karena temennya punya utang sama dia segala macem. Terus akhirnya dia nggak bisa ngelak, bukti gue lebih kuat gitu kan, aku udah nge-screenshot segala macem, terus bahkan aku punya rekamannya dia, dan aku tahu tetangga dia anak kecil, aku pernah ngobrol waktu pas di telepon. Kalau misalkan aku kan teleponan, pernah telepon. Kalau misalkan si korban kedua ini, dia nggak pernah telepon sama sekali, karena ya maklum lah, aku maklumin kenapa mereka nggak pernah teleponan. Ya karena kan si penipu ini aku sebagai orang luar negeri, jadi kan sedangkan cara bicaranya dia itu Indonesia banget gitu, jadi nggak nanti dicurigain lah ya guys. Jadi wajar sih kalau korban kedua ini dia nggak pernah teleponan, tapi kalau sama aku pernah. Bahkan dia pernah nge-VN aku, suaranya persis suara dia, jadi dia nggak bisa ngelak, mau bohong itu bukan dia pun nggak akan bisa, karena bukti aku lebih kuat. Nah terus pas selang besoknya nih, abangnya suruh balik lagi untuk diomongin secara kekeluargaan. Akhirnya aku bawa mama aku, dan situ baru nulis hitam di atas putih, situ baru nulis perjanjian, tanda tangan. Dia ngomong bakal dilunasin dalam waktu 3 bulan. 3 bulan, waktu itu minta 4 bulan, kelamaan. Akhirnya aku bilang nggak bisa, mintanya akhirnya 3 bulan. Yaudah oke, fix 3 bulan lunas. Ternyata guys, Desember penipuan, Januari itu aku waktu itu udah nge-gap dia nih kalau emang dia nipu. Akhirnya di perjanjian pembayarannya itu dimulai dari Februari, Maret, April, lunas 3 bulan. Sekarang bulan Agustus guys, berapa bulan kagak lunas, mohon maaf. Baru berapa? 2.800.000. Aku nih ya, aku udah coba sabar gitu kan. Dia ngomong ya udah dikelarin secara kekeluargaan, oke. Karena aku juga tahu sikon keluarganya dia seperti apa, dan mamaku juga nggak enak gitu kan. Akhirnya ya udah, kita masih beri kelonggaran. Kalau misalnya ada yang nanya kenapa nggak dilaporkan ke kantor polisi, karena aku tahu di kantor polisi itu ribet, embel-embelnya segala macem, belum tentu uang aku balik dalam langsung. Kayak misalkan uang aku 11 juta balik dalam waktu sekejap, nggak mungkin, nggak punya duit ya kan. Jadi kenapa nggak aku laporin? Karena dia udah minta, pertama ribet ngurusin segala macem, kedua uang aku kemungkinan bakal baliknya kecil karena nggak mungkin langsung dibayar, ketiga kita masih memikirkan kondisi keluarganya mereka gitu, dan keempat mereka minta diselesaikan secara kekeluargaan. Di situ kita masih sebagai manusia yang punya agama, akhirnya kita menerima. Tuh kan, menerima. Kurang baik apa keluarga gue? Hah? Sumpah ya, kalau gue orang kaya, gue ikhlasin tuh duit. Lu tahu nggak, gue punya duit itu tuh susahnya minta ampun. Gak kayak lu minta tinggal aku minjem dong, segala macem dong. Tahu nggak guys, yang bikin aku makin sebel, kenapa? Dia waktu minjem itu selalu bilang, demi Allah aku bakal bayar langsung, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Wah, demi Allah digunain untuk nipu. Demi Allah, demi Allah. Aduh, otak dipakai. Aku miris gini, miris banget sumpah. Aku tuh ya, jadi tuh sabar. Jadi waktu itu aku udah pengen ngomel-ngomel tuh pas datang ke rumahnya kan, pengen ngomel-ngomel nih kayak lu tuh begini. Ternyata pas datang plok ngeliat
keluarganya seperti itu, lihat orang tuanya udah tua, akhirnya saya masih mempunyai perasaan kemanusiaan. Akhirnya saya nggak jadi, saya ya udah tahan gitu kan. Dia minta secara kekeluargaan, saya terima, saya punya hati, saya juga punya keluarga kan gitu. Saya sebel. Jadi maaf saya melampiaskan kemarahan saya di video ini. Siapa tahu tuh orang yang nipu lihat video aku, karena aku udah ngomong sih aku bakal nge-upload video tentang kasus ini. Jadi kayaknya sih dia bakal ngeliat. Sebenarnya sih nggak disetujuin, katanya gini guys, dia bilang kalau misalkan diupload ke YouTube berarti lunas dong. Pale lu lunas, gue gituin. Lunas apaan? Enak banget ya. Ini yang salah siapa? Yang gak berkomitmen siapa? Perjanjian 3 bulan lunas. Pokoknya seperti itu ya guys. Maaf banget aku jadi marah-marah karena aku ngerasa lebih leluasa aja untuk ngomong seperti ini gitu kan. Karena emang udah benar-benar sakit banget hati aku, sakit banget. Niat awal dia seperti yang awal nipu untuk bayar notaris lah, waktu itu dia bilang sakit kanker otak, dia minjem buat beli obat. Awalnya aku pinjemin karena ya aku kasihan gitu kan, dan aku bisa bantu ya aku bantu. Ternyata disalahgunakan, dan dari situ juga aku nyalain diri aku sendiri. Ini pengalaman aku yang paling salah banget. Jadi kalau misalkan ada temen aku yang minjem duit, kadang tuh suka aku abaikan, maksudnya aku nggak pinjemin. Mohon maaf sekali guys, karena apa, ada perasaan trauma walaupun kadang temen yang minjem gitu kan, tapi trauma karena apa, pengalaman aku yang seperti ini buat aku kayak trauma masalah uang. Jadi maaf banget, mungkin teman aku yang nonton video ini, maaf kalau misalkan ada yang minjem duit nggak aku pinjemin, karena jujur di sini aku trauma aja sama pengalaman aku, jadi aku nggak bisa minjemin, maaf banget. Pokoknya seperti itu. Pasti banyak banget cerita yang kelewat segala macem, atau banyak cerita yang aku skip karena aku bingung di sini, nggak aku rangkum, jadi langsung asal cerita yang ada di kepala aku aja. Jadi di sini kayaknya lebih banyak melampiaskan kemarahan ya guys, daripada aku menceritakan si kasus penipuan ini. Pokoknya intinya kasus penipuan bermula dari berkenalan di sosial media, lalu minjem duit dari embelan A sampai Z, dan akhirnya berujung seperti ini, ya udah begitu. Nah, maksud aku untuk bikin video kayak gini buat kalian perempuan di luaran sana lebih berhati-hati. Jadi gini, boleh kenal sama orang di sosial media, boleh, nggak salah, boleh. Cuman pesan aku cuman satu, kalau sudah menyangkut duit, minjem duit tapi kalian belum pernah ketemu, atau pas diajakin ketemu kalian juga pas diajakin ketemu dia juga alasan mulu nggak mau, itu fiksi, harus patut dicurigain. Dan kalian juga harus lebih aware lagi, jangan sampai pengalaman aku dan korban kedua ini menjadi terulang lagi gitu. Karena aku juga dapat laporan kalau aku itu bukan korban yang pertama, bukan korban yang satu-satunya gitu. Sebelum aku ada lagi, bahkan nominalnya lebih besar dari si korban kedua. Jadi ya pokoknya aku habis nyebutin sih guys. Pokoknya pesan aku buat perempuan di luar sana untuk lebih hati-hati lagi. Di sini aku cuman menyebutkan nama perumahannya aja, tapi aku nggak nyebutin bloknya, nomor rekeningnya. Tadinya aku mau ngasih tahu sih, cuman di sini kayaknya lebih privacy banget. Nah, tapi di sini aku punya pesan nih buat kalian. Kalau misalkan kalian nonton video aku terus kalian ngerasa kayak aku juga pernah ditipu dengan kasus yang sama seperti ini, kenal di online terus
sakit dan akhirnya dia hilang atau mungkin belum lunas segala macem, kalian bisa komen di komentar aku, atau enggak nanti di deskripsi aku masukin email aku. Di situ kalian bisa nge-email aku untuk nanyain info dia di mana segala macem. Aku dengan berlapang dada memberikan alamat rumah tersebut. Tapi kalau misalkan aku nge-share langsung di video ini, menurut aku itu terlalu privacy. Jadi buat yang mungkin pengalaman yang sama aja kayak aku, kayak korban kedua ini, aku bakal ngasih tahu sih. Makanya nanti aku bakal masukin di deskripsi aku email aku. Jadi ntar kalau misalkan kalian ngerasa pengalaman sama kayak aku, kalian bisa nge-email aku ya guys. Dan pesan aku yang terakhir buat kalian perempuan-perempuan di luar sana, aku mohon banget kalian lebih hati-hati dalam menggunakan sosial media. Pokoknya jangan sampai kasus ini terulang lagi. Cukup aku dan korban kedua dan yang sebelum-sebelumnya atau mungkin sekarang lagi masa diincer nih sama dia nih, bisa banget hubungin aku. Dengan senang hati aku bakal membantu. Karena itu tuh nggak akan bisa dibiarin, maksudnya nggak akan bisa diberhentiin, karena itu udah sebuah pekerjaan dia, menipu. Karena dia nggak punya, maksudnya karena dia nggak kerja yang halal, jadi dia kayak pekerjaannya menipu untuk menghidupi keluarga dia. Seperti itu guys. Di sini sebelumnya aku minta maaf banget buat kalian yang mungkin ngerasa kayak, kok ini cerita apa emosi sih segala macem. Maaf banget, nggak ada maksud aku untuk kayak marah-marah sebenarnya guys, tapi ini sudah meluap sendiri gara-gara emang dongkolnya itu udah dari awal banget. Terus orang ini juga udah lama nggak bayar cicilan sampai sekarang, bahkan belum lunas-lunas. Logikanya gini, dia nipu si 77 juta dalam waktu 3 bulan itu, logikanya harusnya ke aku lunas guys. Dari 77 juta ke 11 juta nggak ada apa-apanya ya kan, tapi nggak dilunasin, berarti uangnya lari kemana nggak tahu. Nah begitu, pokoknya korban kedua ini pun juga sama, dia lagi minta haknya dia, uangnya dia. Nanti kalau misalkan si penipu itu juga nggak ada etikat baik untuk ngebayar, nanti si korban kedua ini dia juga akan bertindak. Oh iya, satu lagi, dia kalau cara menipu dia ini bukan cuman dia dalam satu orang nih, tapi dia mengaku sebagai beberapa orang, nggak cuma satu, nggak cuma dua. Waktu itu dia ngaku ke aku tuh sebagai berapa orang ya, pokoknya kalau nggak 4 orang 5 orang. Itu padahal satu orang yang sama tapi mengaku berbeda orang, entah temennya lah, entah omnya lah, entah ininya lah, ononya lah, segala macem. Jadi dia udah penipu handal guys. Jadi hati-hati ya guys, dia udah penipu handal. Dia nggak akan menggunakan satu nomor, tapi dia bakal menggunakan banyak nomor. Ingat pesan aku, dia menggunakan banyak nomor, mengaku sebagai banyak orang, padahal itu satu orang yang sama. Ingat pesan aku, itu ciri-ciri dia menipu. Oke guys, sekian cerita aku pada hari ini. Kalau banyak yang bingung segala macam bisa ditanyain aja langsung di kolom komentar, atau bisa DM aku langsung, DM. Iya bisa DM aku di Instagram aku, nanti aku tulis di deskripsi aku. Bisa nge-email aku, nanti aku tulis juga di deskripsi aku. Pokoknya sekian video dari aku, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih aware, lebih hati-hati, khususnya untuk perempuan. Aku pada kalian banget, pokoknya aku mendukung kalian. Di sini aku bakal berusaha untuk membantu kalian kalau misalkan kalian ada pada posisi seperti aku. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di share ke seluruh media sosial yang kamu punya. See you!